Pada malam hari ini, Rabu tanggal 16 Juni 2021, kita akan berbagi diskusi dan ada beberapa teman kita yang akan mungkin menyampaikan puisi. Jadi ini mengenai temanya literasi dasar, ya. Ada narasumber kita Bapak Ignatius Dartaranujaya, SOS MPD, yang akan menghantarkan kaitannya dengan tema dasar literasi. Sebagai pembuka, sedikit atau sekelumit yang akan Pak Jamal sampaikan kaitan mengenai literasi. Oke. Literasi mungkin ke beberapa orang hal yang agak asing didengar, ya. Jadi istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara. Dia menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah kemampuan berbahasa. Nah, dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut sebagai literatus. Artinya adalah orang yang belajar. Ya. Selanjutnya, dari National Institute for Literacy itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat kalian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Nah, kalau dari Education Development Center atau disebut EDC juga turut memberikan pemahaman atau pengertian dari literasi, yakni kemampuan individu menggunakan potensi yang dimilikinya dan tidak sebatas kemampuan baca tulis. Itu dari edisi. Sedangkan dari UNESCO juga menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif. Oke. Nah, dalam membaca, menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud itu diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh, dan bagaimana cara memperolehnya. Itu menurut UNESCO. Oke, pemahaman seorang yang dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institut nilai-nilai budaya, serta pengalaman. Kemudian di dalam kamus Merriam website dijelaskan bahwa literasi itu kemampuan atau kualitas melek aksara di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Jadi literasi itu bagaimana kita membangun sebuah potensi dalam membaca, menulis, berbicara, dan memecahkan sebuah masalah, problem solving. Nah, Pak Jamal berharap ini bagian daripada cikal bakal kalian untuk membangun potensi kalian sesuai dengan bidang kalian yang kalian sukai atau senangi, ya, agar lebih meningkat ketika nanti kalian berkarya atau bekerja, memiliki satu bekal, ya. Ini sebuah ilmu yang sangat dasar, tapi untuk menuju sebuah rangsangan agar kalian gemar membaca. Jadi pesannya itu sering-seringlah membaca. Ketika kalian membaca, suka membaca, kalian akan berpikir kritis, ya. Lalu dalam membaca memperluas sebuah wawasan, pengetahuan
dalam segala hal. Ya, kaitannya juga komunikasi. Nah, ini yang kalian ingat yang pernah Pak Jamal ajarkan terkait dengan etiket kah, etika kah, perilaku kah. Nantinya akan berdampak ke karakter building kalian juga. Ketika kalian sudah memiliki wawasan dalam membaca, dalam menulis, dalam memecahkan sebuah masalah. Karena usia kalian terus bertambah. Berarti kematangan kalian juga dituntut untuk lebih dewasa dalam menghadapi kehidupan. Baik yang masih kuliah maupun yang sudah lulus atau memiliki karya atau berwirausaha. Demikian teman-teman harapan dari semua co-founder maupun kami yang penyelenggara. Kita tunggu dulu, mungkin Bapak Darta, apakah sudah bergabung? Bapak Darta masih di perjalanan mungkin. Demikian teman-teman, Pak Jamal sebelum memulai ingin meminta waktu Pak Insinyur Triyono Budi. Mungkin memberikan satu pesan atau pesan untuk teman-teman. Ya, Pak Budi, silakan Pak Budi. Oke, Pak Budi siapa aja ya. Ya. Selamat jumpa dengan Pak Budi, ayo Pak Budi. Ya, Pak Selamat malam, Budi. Ya, selamat malam semua. Selamat malam Pak Budi. Ya, dalam kesempatan ini Pak Budi sukacita bisa bertatap muka kembali dengan kalian semua. Ya, dengan adanya teknologi, ternyata kita dengan mudahnya kita bisa saling silaturahmi kembali. Ya. Nah, inilah upaya-upaya dosen-dosen tercinta kita, utamanya Pak Jamal, Pak Ija, Pak Darta, dan mempertemukan kita kembali dalam forum komunikasi di Serambi Inklusi. Ya. Pak Budi harapkan kalian bisa tampil, ya. Karena dengan mengawali seperti itu, tentunya ke depannya mungkin semakin nyata ya, bahwa kemandirian kalian bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harapan Pak Budi sih itu ya, supaya kami bisa ke depannya bisa membimbing ya, mengarahkan kalian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyemangati kalian. Ya, karena seringkali kalian tidak menyadari bahwa kalian itu sebenarnya punya potensi. Ya, tetapi karena tidak digugah, tidak difasilitasi, tidak dimotivasi, sehingga kalian semakin lama semakin tumpul. Jadi hanyut dalam kenyamanan kalian. Ya, kenyamanan kalian. Artinya sekarang kalian nyaman dengan situasi yang serba bergantung pada keluarga, bergantung pada orang tua. Nah, sementara itu seperti itu. Mungkin sebagian juga sudah ada yang mandiri. Ya, makanya pesan Pak Budi, jangan sia-siakan kesempatan yang kami fasilitasi ini. Begitu Pak Jamal, kira-kira untuk membuka perkenalan dan harapan dari saya khususnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas wejangannya, memberikan motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian juga tetap semangat dalam ingin selalu terus belajar. Selanjutnya
kita kasih waktu bersama untuk co-founder Serambi Inklusi Bapak Fahrizal Muhsin. Silakan Bapak Rizal untuk menyampaikan suatu hal untuk teman-teman semua. Silakan Bapak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam kenal juga. Mungkin ini cahayanya agak kurang nih. Dari tadi Pak Ijal udah utak-atik tapi ini masih belum apa ya, belum sempurna cahayanya. Ya mungkin agak geser ke sini jadi bisa lihat muka Pak Ijal. Tapi untuk teman-teman yang sempat kita yang sempat kenal sama Pak Ijal ya mungkin udah tahu ya. Di sini ada beberapa yang wajah-wajahnya Pak Ijal baru lihat. Terima kasih Pak Jamal, Pak Budi sudah menyampaikan tadi beberapa patah kata. Saya mungkin tidak lama-lama ya karena kita masih ada beberapa agenda. Terus saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah join malam ini, sudah bersedia menyempatkan hadir. Ini kegiatan atau mungkin kalau saya bilang ini adalah ngopi darat kalau versi tatap muka langsung ya. Ini ngopi virtual ya. Ini jadi dengan virtual kita bisa menjalin silaturahmi dan berbagi pengalaman, pengetahuan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan bisa memberi manfaat untuk teman-teman Amin. semuanya. Amin, 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 amin. Nah, saya kembalikan ke Pak Jamal karena kelihatannya Pak Darta sudah bisa ini bergabung dengan kita. Terima kasih teman-teman. Selamat Baik. melanjutkan aktivitas bersama Serambi Inklusi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rizal. Waduh, atas penyampaiannya. Yang kita tunggu-tunggu bintang kita, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Selamat malam Bapak Ignatius Darta Ranu Wijaya. Beliau adalah seorang ortopedagog dan keahliannya, waduh, luar biasa. Banyak membantu kegiatan-kegiatan yang sifat disabilitas dalam segala hal. Silakan Bapak Darta atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua teman-teman. Sehat-sehat. Selamat malam. Boleh di open mic-nya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Bagus, bagus. Ya. Iya, saya yakin semua di sini teman-teman sudah bisa baca semua. Selamat malam. Ya. Iya kan? Pertanyaan Pak Darta, benar nggak? Semua yang hadir di sini pasti sudah bisa baca semua. Betul nggak? Ya. Sudah. Sudah. Betul. Ya. Ada yang masih belum bisa baca? Ada nggak? Nggak ada lah. Oh, nggak ada lah. Bagus, bagus. Saya nih Pak, masih terbata-bata. Oh, bagus. Soalnya kan ada yang tanya, kok literasi dasar sih untuk kita yang sudah besar-besar ini maksudnya apa? Ya, ada yang nanya nggak? Kenapa literasi dasar? Emangnya kita diajarin untuk ngeja? BU, DID, jadinya apa? Patriono. Budi. Bukan. Jadinya Patriono, bukan Pak Budi. Atau membiasakan untuk Baca. pinter membaca. Nah, lalu dari kebiasaan kita membaca apa yang diharapkan, teman-teman? Kita bisa mengembangkan kemampuan untuk berpikir Kritis. Ya, bagus, pinter kamu. Untung kamu nggak bilang keriting, ya, tapi berpikir kritis. Ya, bagus, bagus. Nah, kita mulai aja ya. Ya, siapa yang suka membaca? Coba pakai jempol ya, kasih jempol di. Ya, sekarang kasih reactionnya ada nih jempol nih kayak Pak Darta tuh kasih jempol. Yang biasa membaca, yang senang membaca coba kasih jempol. Padahal saya mau hitung nih, siapa yang suka baca kasih jempol dong. Di reaction itu ada jempol. Siapa yang sudah kasih jempol? Kok belum ada? Kasih jempol.
Tuh Pak Ijal udah kasih jempol. Pak Ijal suka Dan membaca. Iksan. Denny juga kasih jempol. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Nah, sekarang satu. Ya, sekarang satu. Saya kasih jempol, Pak. Ya, bagus. Kasih jempol langsung. Saya ke depan. kasih jempol, Pak. Saya suka Bagus. baca. Bagus. Ya, sekarang satu-satu ya. Ya, sekarang good, Denny, good. Oke, sekarang kita mulai ya. Coba dari Andika open mic. Ya, buku apa yang suka dibaca Andika? Silakan Andika, yang lain mendengarkan ya. Silakan Andika. Wendra, Ya, ya, Wendra. Pak. Benar. Kayak penceritaan ibuku. Ibuku kayak pahlawan. Bagus Andika. Suka apa, membaca buku tentang ibuku atau menulis buku soal ibuku? Ya, karena ibu Andika dianggap pahlawan. Bagus. Ada lagi? Tadi setelah Andika kita ke siapa ya? Coba ke Denny. Denny. What kind of book? I don't read the book or to write. Oh, you don't read the book. Yes. Tolong yang lain unmute ya, biar tidak terganggu. Yang lain unmute, yang ditunjuk saja. What did you do? So I have to do for the nowadays from the devices from the internet then rather than book. Oh, Than the book. yes, I see. Because So you read all the information from internet. Thank. the internet like the socialistics and the histories, the kind of histories and the Baik, terima kasih Denny. Jadi Denny ini suka membaca dari internet. Oke, siapa lagi? Setelah Denny siapa ya? internet. Setelah Denny coba Fakri. Fakri suka baca buku apa? Fakri Bumi Putra atau siapa? Fahri? Fahri ya. Ya, Fahri. Iya, baik. Ya, Fahri suka baca buku apa? Coba ceritakan. Buku apa, ayo? Mana Fahri, kok nggak ada suaranya? Kalau gitu kita Unmute. lewat dulu. Oh, di unmute. Must be unmute. Oke. Mana Fahri? Fahri Kok semuanya laki-laki ya? Fahri coba speakernya di unmute dulu. Padahal saya nggak lihat yang perempuan nih. Fahri. Oke. Kita lewat dulu ya. Kalau gitu coba Ega. Ega ini yang paling sering cerita. Ega, kamu suka baca buku apa, Ga? Ceritakan nggak? Dengar, Sherlock Holmes. Ya. Ayo, Ga. Macam-macam, Pak. Aku referensinya. Salah Apa satu yang paling bukunya saya. apa itu? Judulnya apa? Oh, Sherlock Holmes. Kamu suka cerita detektif. Bagus. Betul. Wah, tebal sekali. Bagus. Ya. Terus baca Terus apa? ini kayak gini nih, 3 sekawan. Oh, 3 sekawan. Bagus itu. Novel semua ya. Harry Potter itu juga novel. Bagus. Bourne. Bagus. Jason Bourne. Bagus. Ya, Bourne Identity. Bagus. Terima kasih, Ega. Iya, Ini tentang kalau yang perempuan siapa ini? Ada namanya U6 ini siapa ya? Talita. Enak banget, Pak. Halo, siapa? U6. Talita, Pak. Ya, coba. Talita. Talita. Talitul. Oke, Talita coba ceritain. Ya, tadi Ega udah cerita dia suka baca buku novel, bahkan baca buku komik. Kalau Talita, buku apa?
Rusia baru menuju demokrasi. But I'm gonna read this as Saving Private Ryan. Here. Saving Private Ryan. Oke, ingat ya, tadi Pak Jamal sudah jelaskan kan aturannya. Kalau ada yang bicara, maka semuanya harus mendengarkan, ya kan? Oke, ya tadi Talita. Betul. Betul, pintar. Talita tadi suka baca buku apa Talita? Baru menuju demokrasi, Pak. Oh, bagus, bagus. Kalau gitu selama 15 menit ke depan kita coba baca ya. Pak Ijal, coba tolong tampilkan satu artikel. Nanti Talita juga akan membaca ya. Membaca puisi ya. Betul? Ya, Pak. Ya. Bagus. Sekarang kita tampilkan sebuah artikel. Mana Pak Ijal? Ayo. Tampilkan Oke. artikelnya. Bentar, di-share. Iya, Nah, nanti kita bahas artikel ini ya satu-satu. Pak Darta ya. Iya, artikel siapa yang mau bacakan? Coba, yang mau bacakan angkat jempolnya. Waduh. Ya, sip. Terlihat nggak? Nah, ini judul. Ya, terlihat. Ya, siapa yang mau bacakan? Angkat jempolnya. Ayo, pada tunggu siapa yang mau bacakan. Kalau gitu ditunjuk ya. Ya, kalau gitu yang membaca Riyadi Cahyo. Oke, Riyadi Cahyo baca ya. Kelihatan nggak jelas? Ya, ayo Riyadi silakan baca. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang cukup besar bagi perekonomian. Sebelum itu Riyadi baca judulnya dulu ya. Sama siapa penulisnya. Baca dulu. Tapi jangan dilihat. Budidaya ikan hias jangan sebagai mati. solusi Jangan mati. usaha pada masa pandemi. Oleh Dia Suci Sekar. Baik, langsung ke kontennya, paragrafnya tadi, pandemi, lanjut. COVID menimbulkan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia karena perekonomian dunia yang melemah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mencatat 17,8% perusahaan melakukan PHK selama Pak Ijal tolong masa besarkan dikit Pak pandemi. Ijal tulisannya. Nah, terus ya. Lanjut. Di samping itu, pemerintah juga telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar dan menghimbau warganya untuk berdiam di rumah dan melakukan segala aktivitas dari rumah. Hal ini membuat warga masyarakat termasuk para korban PHK harus berpikir keras untuk mengatasi persoalan ini. Segala aktivitas dibatasi, namun segala kebutuhan harus tetap terpenuhi. Terima kasih. Paragraf berikutnya, kemudian Talita, coba baca. Paragraf berikutnya, Talita yang baca ya. Saya tanya tak. Ayo Talita, mana Talita? Dampak yang cukup besar bagi Di bawahnya Talita Febriansa.
Talita Menteri bacanya yang di Tenaga nah, Kerja dia mencatat Talita. 17 Di paragraf kedua, Talita. Paragraf kedua, Talita. Talita baca yang paragraf kedua yang ada depannya Febriansah itu ya. Coba dibaca. Oh iya, Febrian warga kampung apa nih? Nggak kelihatan Pak. Ya kelihatan. Febriansah Cauk RT 1 Desa Cekrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Febri adalah salah satu dari warga masyarakat yang hanya berbekal berisa yang terdampak pandemi ini dengan hanya berbekal ijazah SMA, sulit mendapatkan pekerjaan di tengah situasi seperti ini. Ia terus berusaha mencari solusi usaha apa yang cocok baginya dan akhirnya ia tertarik pada usaha. Baik, terima kasih Kalita. Sekarang lanjut, Ega, baca Ga paragrafnya. Ayo Ga, baca Ga. Pak, dari awal atau dari akhir, Pak? Ini pada awal, mulai aja. Lanjut pada awal. Nah, itu yang kamu baca. Ya. Pada awal masa pandemi, saya sempat bingung mencari solusi. Usaha karena adanya peraturan yang mengharuskan tetap berdiam di rumah. Pada akhirnya budaya ikan hias menjadi pilihan saya. Meskipun awalnya saya tidak mempunyai pengetahuan tentang budidaya ikan hias, tetapi saya terus belajar. Dan alhamdulillah saya telah memperoleh hasil yang cukup memuaskan dari usaha budidaya ikan hias ini. Ujar Febri. Pengusaha ikan hias pada Minggu. Terima kasih Ega. Oke. Terima kasih. Sekarang lanjut. Iksan. Iksan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang membuatnya tertarik pada usaha ikan hias. 1, bisa memulai usaha dengan modal yang tidak terlalu besar. 2, perawatannya tidak terlalu sulit. 3, pemasarannya yang mudah. 4, harga jualnya relatif stabil. Berawal dari 2 buah kolam ikan hias yang berukuran 3x2 meter dengan modal Rp1.000.000 dan hanya jenis ikan mas koki dan ikan koral yang dibudidayakan karena menurutnya paling mudah perawatannya. Kini Febri telah memiliki 7 kolam ikan hias dengan jenis yang lebih banyak seperti ikan cupang, mas koki, koral, gupi, dan manfish. Terima kasih. Sekarang Heriandi Haikal. Manfish, bukan manfish. Enggak, ya enggak apa-apa. Right, it's alright. Oke. Ya. Ayo Heriandi Haikal. Heriandi Haikal. Lanjut. Oke, kalau gitu nggak dengar. Kalau gitu Den baca Den. I have to. Okay. No, not in English, but in Indonesia. Okay. Alright. I will repeat it. I will read for in Indonesian for now. Usahanya semakin berkembang hingga ia bisa memperoleh penghasilan rata-rata 3 juta rupiah sampai 4 juta setiap bulan dengan penghasilan tersebut. Kini ia bisa memenuhi kebutuhannya. Usahanya saat ini Febri masih berusaha untuk memperluas usahanya dengan menambah kolam dan menambah jenis ikan hias yang akan ia budidayakan. Terima kasih. Sekarang tadi tadi siapa? Herdiania Haikal. Heriadi Haikal. Ya, Heriadi Haikal. Ya, lanjut. Usaha ikan hias dapat menjadi solusi yang cukup menjanjikan di tengah kesulitan ekonomi
pada masa pandemi bagi masyarakat kecil dengan keterbatasan modal dan pendidikan. Usaha ikan hias dapat menjadi mata pencaharian baru. Selain modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, cara merawatnya yang mudah dan harganya yang relatif stabil membuat banyak orang mencoba usaha ini dan menjadi sukses. Terima kasih. Sekarang satu-satu ya. Kita akan diskusikan, kita akan bahas. Ini artikelnya cerita soal apa sih? Sebelum menjawab itu, tolong angkat tangannya, ya. Ya, karena ada reaction tuh, ya. Kita angkat tangan kalau mau ngomong ya. Ayo, ya. Silakan. Apa artikel ini cerita tentang apa? Ikan hias. Tentang ikan hias. Apalagi selain ikan hias? Cerita tentang apa lagi? Tentang Ada yang mau jualan tambahkan? ikan hias, Pak. Tentang jualan ikan hias. Bagus. Apalagi? Tentang serbinya. Ya, tadi ada cerita tentang ikan hias. Riyadi Cahyo tuh 7 tangan, Pak. Oke. Riyadi Cahyo. Riyadi Cahyo, silakan. Ceritanya tentang apa ini? Tentang budidaya ikan hias, Pak. Budidaya ikan hias, bagus, pinter. Ya, lalu siapa yang tadi siapa yang bercerita ya tentang usahanya ya ikan hias? Masih ingat siapa namanya tadi? Saya. Siapa? Siapa tadi yang budidaya ikan hias namanya siapa ya? Febrian. Febrian, pinter sekali. Tepuk tangan dong, kita kasih jempol. Pinter. Iya. Lalu apalagi yang diceritakan di situ? Iya. Is also known as a decorative fish. Denny, ya, Denny kalau kemudian Denny belum diminta untuk bicara, Denny harus tunggu ya. Ya, sekarang sekarang pada tanya Denny. Den, ya tadi ceritanya teman-teman tadi bilang ini ceritanya tentang budidaya ikan hias ya yang memulai Febri. Apa alasannya sih Febri memulai usaha ikan hias? Kalau memulai ikan hias itu beberapa dari sangat yang kreasi art kalau ada bentuk melestarikan budidayakan ikan dari Nusantara Indonesia. Baik, terima kasih. Ada yang mau berikan alasan lagi? Terima kasih Denny. Ya, jadi budidaya ikan hias itu karena Indonesia kaya dengan ikan hias sehingga kita harus membudidayakan. Siapa yang menjawab karena pandemi tadi? Siapa? Saya. Aduh, pinternya. Betul. Karena pandemi. Ada alasan lagi? Kenapa? Pandemi. Alasannya apa? Tahun lalu. Karena pandemi, kita semua sulit mencari apa ya? Mencari uang. Iya, mencari uang atau mencari kerja. Iya, mencari kerja atau mendapatkan rezeki. Lalu Febri tadi berusaha mencari peluang. Ya, peluangnya dengan cara apa? Budidaya ikan hias. Modalnya Febri berapa ya tadi? 1 juta. 1 juta, pinter. 1 juta. Ya. Lalu setelah dia mulai budidaya ikan hias, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Berapa rata-rata tiap bulannya dia untung? Ayo, siapa yang masih ingat? Enggak. Berapa? 2 juta. 2 juta, yakin? 2 juta atau 3 sampai 4 juta? 4 juta rupiah. Iya, 3 sampai 4 juta rupiah. Iya. Pinter. Nah, sekarang pertanyaan untuk semua teman-teman. Ini ceritanya bohongan atau cerita beneran sih sebenarnya di artikel itu? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Benar, betul. Ceritanya benar ya? Cerita Ini bukan benar, cerita.
Pak. Cerita benar, bukan cerita bohongan berarti ya. Yang terjadi sehari-hari. Terjadi sehari-hari. Oke, terima kasih Ga. Karena kamu bicara ini cerita yang benar terjadi sehari-hari. Kalau buku yang kamu baca Sherlock Holmes terus kemudian Harry Potter itu cerita yang benar atau terjadi sehari-hari atau bagaimana? Ga? Fiksional. Oh, fiksional. Tapi ceritanya malah menarik, Pak. Tentang iya, sebuah betul, betul. pembunuhan, gimana cara mecahinnya. Bagus, bagus. Ya. Kita mikir-mikir gimana pembunuhan. Ega bisa ceritakan. Ega bisa ceritakan apa bedanya kisah nyata dengan fiksi. Kisah Coba kasih tahu nyata itu teman-teman ya. biasanya cerita sehari-hari. Misalnya menceritakan soal kita kalau ada kebakaran yang terjadi, kita liput gitu. Ya. Kalau fiksional seperti Sherlock Holmes itu kita kayak orangnya fiksi. Lebih tepatnya seperti itu. Karakternya baik, terima fiksi, kasih ya. tapi Terima ceritanya kasih. menarik. Iya. Dibikin menarik. Siapa lagi yang mau kasih pendapat tentang apa bedanya cerita yang nyata ya sama cerita yang fiksi? Siapa yang mau kasih pendapat? Tadi Ega bilang kalau cerita nyata itu terjadi sehari-hari. Kalau kisah fiksi itu ya tokoh-tokohnya ya dikarang, tapi menarik kata Ega gitu. Ada yang mau kasih pendapat lagi? Apa bedanya cerita? Silakan. Fiksi seperti dongeng. Fiksi seperti apa? Dongeng. Dongeng. Bagus. Nah, kalau kisah nyata atau artikel tadi berarti non fiksi bukan fiksi ya. Setuju sama Ega? Terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Setuju. Betul. Bagus. Bagus, pinter. Sekarang kita lanjut ke bacaan yang kedua ya. Pada mau ngundang Talita. Talita nulis puisi, kita dengar sama-sama yuk. Nanti teman-teman kemudian kita bahas sama-sama tentang tadi ya. Kita coba tanya nanti sama Talita apa sih isinya, ceritanya tentang apa, ya siapa tokohnya, ya gitu ya. Siap, Talita? Oke, ya baca ya Talita, kita dengar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muncul corona. Sudah tahun berlalu, corona belum juga pergi. Gara-gara corona, kita tidak bisa kemana-mana. Tapi hanya bisa beli lewat online saja. Jika bepergian, hanya mendesak virus corona, masih saja kita tidak bisa kemana-mana. Jika berpergian hanya mendesak virus corona, masih saja ada. Yang tadinya akhir 2020 akan hilang. Tapi makin bertambah. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Semoga di tahun berikutnya kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Talita, bagus sekali. Ya, sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua. Ini tulisan puisi Talita ini sebenarnya nyata atau fiksi? Ayo siapa yang mau jawab? Nyata atau fiksi? Nyata, Pak. Nyata. Iya. Iya, kenapa? Pak Darta. Iya, silakan. Ya, non fiksi. Bagus. Bagus non fiksi. Kenapa non fiksi? Apakah kita semua mengalaminya? Ya Pak, mengalaminya. Ya corona sampai sekarang belum hilang-hilang. Ada lagi yang baru dari India. Iya, varian dari India. Berarti kamu betul-betul banyak membaca. Hebat sekali. Ya, ini kisah nyata. Ya, sekarang kita tanya sama penulisnya, mau nggak? Siapa yang mau tanya sama Talita? Kok dia nulis kayak gini sih? Kok dia nulis tentang corona? Ya,
Ada yang mau tahu nggak? Kita tanya ya sama Talita. Yuk. Mau tempe aja, Pak. Oke, ya. Jadi bukan tahu, tapi kita cari tahu. Ya. Talita, coba cerita. Kenapa kamu tulis puisi tentang judulnya Corona? Karena saya dengan corona. Karena saya sebel dengan corona, Pak. Iya, kamu sebel. Semuanya sebel juga dengan Corona kan? Benar nggak? Ya. Kita tidak bisa Benar. Iya, gara-gara Corona kita nggak bisa ketemu langsung ya. Nggak bisa kuliah. Iya. Lalu nggak bisa ngikutin jadwal juga kan, kita mau jadwalnya harusnya pelatihan di hotel, ya kan? Siapa ya? Talita, Pak Jamal mau tanya boleh gak Pak Darta? Tuh, silakan Pak Jamal. Silakan Pak Jai. Talita, Corona itu masih saudara sama Corolla gak? Ya, Bapak nih ya. Hah? Pak Jamal belum tahu Corona itu apa sih, Talita? Corona itu apa sih? Corona itu COVID-19. Nanti dulu, yang satu-satu dulu ya. Ke Talita dulu, yang lain tolong di mute dulu, bergantian ya. Dulu ya. Tolong. Silakan Talita. Monggo, Tak. Talita. Iya. Ayo silakan dijawab. Ya, Pak. Corona itu dua pertanyaan berarti. Corona itu masih saudara sama Corolla gak? Enggak. Corona itu penyakit kalau Corona itu penyakit. Kalau Corolla tadi apa? Kalau Corolla apa? Oh, Corolla mobil. Oke. Merek mobil. Bagus. Iya, iya. Kenapa sih ditakutin Corona itu, Talita? Orang nggak mau keluar, jaga jarak. Kenapa sih? Penyakit Putus-putus. dekat-dekat sama seseorang. Iya. Tidak boleh dekat-dekat sama seseorang yang lagi tertular COVID. Oh, mengapa orang takut sekali sama Corona? Karena bisa menyebabkan kematian. Oh, oke, oke. Baik, baik. Bapak. Terima kasih, Talita, atas jawabannya. Saya kembalikan ke Pak Darta. Silakan Pak Darta. Iya ya, pinter ya. Talita, terima kasih ya. Corona itu memang ya dia virus, ya virus corona. Kenapa dinamakan corona? Karena katanya ya dia seperti mahkota, seperti corona, ya kan? Dan memang virus ini membahayakan. Tadi ada yang cerita katanya sekarang ini mulai banyak orang terjangkit virus corona varian dari India. Siapa tadi? Siapa tadi yang ngomong atau yang bercerita? Coba ceritakan dong ke teman-temannya. Seperti apa kondisinya sekarang? Biar diupdate. Siapa tadi yang cerita, Pak Jamal? Ihsan. Iya. Ihsan, Ya, Ihsan, coba ceritakan, San. Diupdate buat teman-temannya. Silakan. Saya sih sebenarnya nggak tahu sih, saya dikasih tahu sama orang tua saya. Kalau dari India ada corona baru datang ke Indonesia, itu aja. Bagus Ihsan ya, karena informasi ini tidak semua teman-teman tahu ya. Kamu beruntung kamu dikasih tahu sama orang tua, betul, sama ibu ya. Seperti yang disarankan oleh Talita ya, bahwa kita perlu jaga jarak, kita perlu juga menjauhi kerumunan, bahkan mencuci tangan seperti itu ya, karena memang virus ini mudah terjangkitnya, ya kan? Ya. Nah, lalu apa sih dampaknya virus ini buat teman-teman? Tadi Talita tuh menuliskannya di dalam puisi itu betul-betul, pokoknya Talita sebel banget sama corona. Ya. Nyatanya sih ada yang meninggal karena corona. Ya, betul. Ya, betul.
apalagi orang di luar sana jarang yang pakai masker. Makanya saya takut kadang-kadang kalau kontakan sama orang. Nah itu San. Orang-orang itu udah dikasih tahu San, tapi masih aja ngeyel, bukan main. Ega, ingat kontrol. Ini lagi diskusi. Ada Pak Darta. Bukan lagi diskusi apa, oke? Bukan apa yang diisi hati itu, Pak. Iya, nanti ada kesempatan. Kata saya. Ya, makanya kita jangan menganggap semua orang itu sehat. Kita juga nggak tahu itu maskernya udah dicuci apa belum. Bisa aja bekas kemarin. Betul Iksan. Jadi pemakaian masker itu maksimal 4 jam. Siapa yang sudah tahu? Iya. 4 jam. Jadi setelah 4 jam masker itu harus dibuang sebenarnya. Iya. Saya belum lama tahu dari orang tua saya kalau masker non medis tidak melindungi kita dari virus. Kira-kira kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Ya. Kenapa masker kain atau kemudian yang dibilangnya masker scuba ya tidak bisa melindungi dari virus ya. Siapa yang bisa berikan informasinya ke teman-teman yang lain? Kira-kira kenapa ya? Saya Pak. Silakan nggak? Kalau masker scuba itu dia tipis sebenarnya. Nih saya kasih lihat nih. Punya masker scuba nih. Ini sangat-sangat tipis sekali. Jadi kayaknya virus bisa masuk. Kalau kain itu biasanya tebal. Seperti ini kain. Biasanya itu tebal. Jadi virus nggak bisa masuk. Itu dia, Pak. Kalau kain memang itu, Pak. Saya sudah cukup saya kasih tahunya segitu, Pak. Nah, kalau masker ini masker kain atau masker medis yang Pak Data pakai? Medis, Pak, medis. Medis ya. Jadi jauh lebih aman daripada masker ya. Masker kain biasa ya. Lebih aman. Lebih aman. Baik. Soalnya sedang dipakai. Baik, ya. Jadi pesannya Talita semua menangkap ya bahwa Talita kesal dengan kondisi dan situasi ini. Kekesalan ini juga sama kita rasakan, betul nggak teman-teman? Ya kan? Betul. Ya, apalagi sudah setahun lebih, betul kan? Sudah setahun lebih, jadi ya wajar. Nah, ini hal yang bagus. Ketika Talita kesal dengan sesuatu, dia menuliskan lewat puisi. Kita lanjut ke bacaan ketiga ya. Ya, kita lanjut ke bacaan ketiga. Siapa yang kemudian akan memberikan bacaannya? Apakah Pak Jamal ataukah Pak Ijal? Silakan. Bacaan ketiga kita mulai. Talita satu lagi, Pak. Punya Talita ini Talita satu puisinya lagi. ada 2. Iya. Ini juga. Oh, Talita satu lagi silakan. Iya. Silakan Talita. Ya. Biar Talita sendiri yang membaca ya. Ya, nanti teman-teman mendengarkan. Ya. Pak Data bangga. Ini karena Talita kalau punya apa yang dipikirkan lalu dituliskan dalam puisi bagus sekali. Ya. Silakan. Iya, sudah di-share. Cerpen. Dari apa yang kualami berawal dari sekolah sampai kuliah. Aku mempunyai teman apapun keadaannya. Mau di saat senang dan sedih setiap saling menjalani. Aku pernah bermain bersama teman-teman di saat sekolah maupun kuliah. Kejadian itu sudah silam. Tak bisa terulang kembali, hanya diingat dalam memori. Bila ada masalah, aku bercerita dengan teman-temanku, teman dekatku yang sangat melindungiku. Kadang teman itu bisa memberi solusi terbaik, entah di saat sekolah ataupun di saat kuliah. Harapanku sekarang bisa bertemu dengan teman-temanku
sewaktu sekolah dan kuliah yang diingat adalah kenangan yang terbaik atau terindah. Baik, terima kasih Talita. Wow, keren. Keren. Sekarang kita bahas yuk sama-sama yuk. Ya, saya mau tanya nih teman-teman. Ini puisinya cerpennya Talita. Ya, ini kira-kira kita bisa sebut cerpen atau puisi ya? Coba kasih masukan. Ini sebenarnya cerita pendek atau puisi atau artikel atau apa? Ada yang mau kasih pendapat? Puisi. Adika, coba. Adika Ya. kasih tanggapan. Ini adalah apa, Adika? Silakan. Dari apa yang dialami. Berawal dari sekolah sampai kuliah. Aku mempunyai teman apapun keadaan. Mau di saat tenang dan tetap saling menjalani. Itu sih Pak. Bukan apa Pak. Baik, terima kasih Adika. Ya, Adika jelas mengatakan bahwa ini puisi. Ada yang setuju atau malah ada yang tidak sependapat? Boleh dong tidak sependapat. Tapi saya sependapat dengan Adika. Ini puisi bukan cerpen. Talita, bagaimana Talita? Talita sepakat ini puisi atau kemudian tetap ini cerpen? Halo Talita. Ini kayaknya puisi, tapi saya salah nulis jadi cerpen. Baik, tidak apa-apa. Yang penting kan isinya bagus. Terima kasih Talita. Jadi kita semua sepakat ya bahwa ternyata yang ditulis Talita ini adalah puisi. Puisi yang temanya tentang apa teman-teman? Temanya tentang apa? Teman-teman kenalan yang baik. Iya, tentang teman. Ya, di sini siapa yang nggak punya teman? Ada nggak? Saya yakin, saya yakin semuanya punya teman. Benar nggak? Betul. Iyalah, memang ada yang nggak punya teman. Semuanya pasti punya teman. Iya. Bagaimana rasanya punya teman? Tadi sudah dituliskan dengan sangat baik oleh Talita dalam puisinya ya. Bagaimana rasanya punya teman? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan ya. Iya, tadi Talita cerita dalam puisinya katanya bisa berbagi, bisa saling mengingatkan. Iya. Ngomong-ngomong kalau teman-teman begitu juga enggak? Begitu juga saling mengingatkan, saling berbagi, ya, atau malah saling mencemooh, atau malah saling menghina, saling meledek. Saling menyayangi, bagus, bagus. Mungkin Pak Ijal, Pak Jamal mau bertanya tentang isi puisi dari Talita. Talita, Pak Jamal mau tanya ke Talita. Apa sih arti teman? Apa sih arti teman bagi Talita? Teman itu bisa diajak ngobrol, sama bisa diajak senang-senang. Kalau susah-susah berarti bukan berteman. Iya, Pak. Jadi senang-senang aja. Iya, bisa diajak senang-senang, bisa diajak ngobrol, bisa diajak enggak. Talita, Pak Jamal mau tanya sama Talita. Satu lagi Pak Jamal tanya. Iya, Coba Pak. Talita bayangkan, Ya. kalau Talita sudah merasakan punya teman. Bagaimana jika Talita tidak punya teman? Sedih. Rasanya. Hah? Rasanya sedih. Rasanya Kenapa? sedih. Kenapa Kalau sedih? nggak punya teman itu menyedihkan. Mengapa? Kenapa sedih? Tapi kalau karena tidak bisa diajak ngomong kalau sedih. Oke. Baik. Oke. Cukup dari Pak Jamal.
Silakan. Iya, Pak Darta, saya mau tanya mungkin bukan ke Silakan. Talita tentang Bagaimana, Pak? arti pertemanan karena tadi puisinya itu menyinggung tentang friend atau pertemanan. Tapi Pak Ijal pengen nanya ke Pak Budi arti pertemanan. Pertemanan itu seperti apa, Pak Budi? Boleh minta Silakan Pak pendapat. Budi. Kita bisa membahas ini sama-sama. Ya, setiap orang pasti punya sudut pandangnya masing-masing. Teman-teman di sini juga punya. Ya, Talita tadi sudah bilang teman itu menyenangkan, bisa saling berbagi. Nah, pandangan Pak Budi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya Pak Budi ingin tanya sih, tapi ini didahului ditanya. Ya, kalau menurut Pak Budi pertemanan itu apa ya? Pertemanan itu adalah hubungan individu dengan individu yang seperti apa? Saling bisa memahami baik kekurangan maupun kelebihan masing-masing, ya. Jadi kalau hanya bisa memahami kebaikannya saja, sementara di saat sedih dia tidak mau memahami, itu namanya bukan pertemanan yang baik. Ya, jadi intinya adalah pertemanan itu ya saling bisa menerima kelebihan dan kekurangan lawan apa namanya temannya itu gitu. Itu intinya ya. Jadi ya tadi jelas bahwa saat Talita kehilangan kontak karena adanya COVID ini, kan untuk bertemu kan semakin sulit ya karena dibatasi, ya kan. Nah inilah terjadi apa ya, merasa kehilangan. Itu artinya bahwa Talita memang punya kontak batin di mana rasa apa saling bergantung itu terputus, ya. Nah, inilah artinya apa bisa memahami atau bisa merasakan betapa sedihnya kalau kita terputus itu hubungan saling bisa mengisi itu. Mungkin seperti itu yang Pak Budi gambarkan arti pertemanan itu. Ya. Jadi bukan berarti pertemanan untuk hal yang negatif. Tapi di sini yang Pak Budi maksud adalah pertemanan yang punya dampak positif. Ya, karena tidak menutup kemungkinan pertemanan itu membuat satu apa ya, satu komitmen untuk berbuat negatif, kejahatan misalnya. Ya kan? Seperti di apa tayangan TV apa ya yang apa itu yang tentang kejahatan apa sih yang judulnya Pak Budi enggak ini. Nah itu kan apa ya sama-sama pertemanan temannya tetapi bentuknya berbeda. Pertemanan untuk menggalang kebaikan dan pertemanan untuk menggalang kejahatan. Nah ini kalian harus pandai-pandai memilahkan ya dan mengeterapkan di dalam keseharian kalian. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Jamal, Pak Ijal. Terima kasih Pak Budi, terima kasih. Ya, saya sudah Pak Darta. Baik. Pak Darta, sebentar saya mau menyapa Haikal dan Rehan. Waduh, Haikal dan Rehan, apa kabar? Baik, bro. Melihat. Kamu bagus, berdua berdampingan sama-sama saudara. Begitu dong, oke? Pak Jamal mau tanya sama Rehan dan sama Haikal, teman itu apa sih? Dari Haikal dulu, teman itu apa sih?
Dapat bicara. Ya, coba Tempat curhat, bercerita. apa teman? Tempat bercerita. Oh, tempat bercerita. Kalau dari Raihan, coba Raihan. Ngobrol. Teman itu apa? Teman ngobrol. Oh, teman untuk mengobrol. Oke, terima kasih Raihan dan Haikal. Gitu. Selalu akur ya. Bagus. Good. Silakan Pak Darta. Pak Jamal. Ya. Boleh Pak Jamal keluar rumah? Kenapa? Boleh, tapi jaga protokol kesehatan. Menggunakan masker. Ya. Jangan menggunakan pakai sabun. Oke. Bolehkah rahasia prokes? Ya. Kita Bolehkah kembalikan. rahasia prokes? Boleh gak ya? Boleh. Hah? Harus menerapkan prokes atau rahasia? Apa? Menerapkan Rahasia boleh nggak prokes. rahasia? Rahasia prokes. Razia sudah ada petugasnya. Iya. Kita kembalikan ke Pak Darta dulu ya. Haikal, Raihan. Ngomong-ngomong, Silakan. teman-teman ada yang perhatiin nggak tadi? Siapa yang belum ngomong? Ya, katanya tadi Pak Budi bagus sekali. Sebagai teman, kita perlu saling menghargai, saling memberikan perhatian. Ada nggak teman-teman yang memperhatikan? Siapa yang belum bicara dari tadi? Siapa yang belum open mic? Siapa lagi Erhandi. selain Erhandi? Aska. Yuk kita minta mereka ngomong yuk. Oke. Siapa dulu? Erhandi dulu atau Aska dulu? Erhandi dulu ya. Ayo, Erhandi, mana Erhandi? Mas, saya. Ya, silakan Erhandi. Ya, silakan. Silakan. Kalau aku nih sekarang kegiatan ini aku sebentar lagi insya Allah sudah melaksanakan kegiatan UAS D1 semester 7. Bulan ini Pak, insya Allah. Setelah itu aku sudah masukin semester terakhir setelah UAS semester nanti. Nanti aku tinggal beberapa bulan lagi di semester terakhir, aku persiapan udah mau bikin tugas skripsi buat sidang dan wisuda. Jadi aku udah 2 kali wisuda dari PJ di tahun 2016, nanti S1 usul. Bagus sekali. Ya, bagus. Erhandi tadi cerita tentang rencananya, ya, untuk menyelesaikan studinya, sekaligus juga untuk lanjut studinya. Terima kasih Erhandi sudah berbagi. Tadi satu lagi siapa yang belum bicara? Aska ya? Mas Aska, mana Aska? Coba Aska ngomong dong. Selamat Ya. malam semuanya. Selamat malam. Malam. Ya, silakan Aska cerita apa saja boleh. Ya. Ya, selama pandemi saya di rumah aja dan nggak kemana-mana, Pak. Halo Aska. Iya, Pak. Halo, kamu ini Chandra kan ya? Iya, Chandra ya. Oh, Chandra. Iya. Kameranya dibuka dong Chandra biar kelihatan. Iya. Maaf lagi nggak pakai jilbab. Oh, lagi nggak pakai jilbab. Oke. Iya. Chandra, jadi selama di rumah nggak ngapa-ngapain ya? Atau Paling bantuin orang tua aja, Pak. Bantuin orang tua. Wah, hebat. Berarti tetap beraktivitas ya. Iya, Luar Pak. biasa. Bagus. Terakhir itu Pak Ijal lihat karya kamu, yaitu karya lukis ya. Iya. Ya, bagaimana? Kamu masih lanjut dengan melukis atau ada kegiatan yang lain? Mungkin bisa di-share. Ya, ceritakan. Nanti insya Allah tanggal 24 katanya ada ini, Pak. Apa? Pelatihan nyablon. Perlu penting itu, bagus. Iya. Silakan Pak Darta. Baik, terima kasih Aska. Sama-sama, Pak Darta. Iya, semuanya sudah berbagi cerita belum? Ya.
Nino Pak, Nino. Harley Valentino, belum. Oh, Valentino belum. Silakan. Nino silakan. Mau berbagi cerita apa? Tadi kita baca sudah 3 ya. Ada satu artikel tentang usaha budidaya ikan di masa pandemi, lalu ada 2 puisi karya Talita. Nah, sekarang Nino silakan mau berbagi apa? Kalau saya sebenarnya masih lanjut semua ya Pak. Saya masih nyanyi, saya masih semuanya masih saya kerjain lah. Menanggapannya ada nggak? Tapi ya semuanya dari rumah. Saya nggak kemana-mana juga. Kegiatan dari rumah. Ya berarti persis dong seperti yang ditulis puisi lewat seperti yang ditulis oleh Talita lewat puisinya. Betul. Kita semua sebel gara-gara corona. Akhirnya nggak bisa kemana-mana. Tapi ngomong-ngomong, kenapa saya nggak melihat semuanya ngacungin jempol buat Talita pada waktu dia selesai baca? Iya. Perasaan hanya saya deh yang kasih jempol. Sekarang kasih jempol dong semuanya buat Talita. Masuk jempol. Ya, kasih jempol. Ya. Nah, bagus. Bagus ya. Lalu tadi ada puisi yang kedua dari Talita soal pertemanan. Waduh, ini menarik sekali. Apalagi tadi Pak Budi juga sudah sharing tentang teman. Ya, harapan saya kemudian adalah teman-teman di masa pandemi ini harus selalu berkomunikasi dengan teman yang lain. Ya, Nino juga kan selalu berkomunikasi walaupun mengerjakan pasti semuanya Pak, dari pasti. Bagus. Ada teman yang selalu Nino ajak ngobrol? Paling si Adi Pak. Saya ngobrol sama Adi. Adi ya. Oh, bagaimana kabarnya Adi? Baik-baik? Baik-baik aja Pak. Baik, terima kasih. Baik, sekarang ada satu lagi artikel yang akan menjadi penutup ya pertemuan kita. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu bukan Haikal mau ngasih sesuatu tuh, mau ngasih tahu sesuatu kayaknya Haikal tuh. Oh silakan Haikal. Kalender. Oh, wih keren. Kita kasih jempol. Kita kasih jempol dong. Kita kasih jempol. Mantap. Haikal. Itu foto Pak Jamal tuh kalendernya. Foto Pak Jamal bukan tuh? Foto-foto keluarga. Oh, foto keluarga. Oke. Good. Bagus sekali Haikal. Bagus sekali. Ngomong-ngomong Haikal, kan tadi ada artikel ya tentang budidaya ikan hias di masa pandemi. Iya, ini menarik juga. Haikal punya rencana nggak untuk mengembangkan ya itu menjual misalnya agenda atau malah kalender secara online? Apalagi di masa pandemi. Ada rencana. Bagus. Teman-teman ingat ya. Dukung ya. Iya, Pak. Janji ya. Kita dukung Haikal ya. Iya. Tadi Pak Budi bilang bahwa teman yang baik itu ya bukan hanya yang pada waktu senang aja, tapi bisa mendukung. Betul. Nah, kalau teman-teman itu sebagainya beraga gitu. Bagus. Kalau bahasa Inggrisnya ya kita tanya Denny. Den ya apa teman sejati bahasa Inggrisnya? Best friend. Lalu kemudian peribahasanya bagaimana? Ya. Lalu bahasa Inggrisnya apa? Denny pernah dengar? Sebagai beraga. Friend in need is a friend indeed. Atau friend indeed is a friend in need. Bagaimana Den? Pernah dengar peribahasa itu? Bahwa teman sejati itu adalah teman yang selalu ada saat ya kita sedang susah kan begitu. Ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan yang terakhir. Ada satu naskah drama atau artikel drama yang akan dibacakan oleh Pak Ijal. Kita kasih jempol dulu lah Pak Ijal yuk. Sama-sama yuk kita kasih jempol. Kita kasih jempol-jempolnya boleh di depan kamera juga. Ya, nanti setelah itu kita bahas ya. Setelah kita bahas baru nanti kita akhiri ya.
Iya. Silakan Pak Ijal. Baik, sebetulnya ini naskah drama pendek dan ada 2 tokoh, ada 2 karakter. Saya boleh nggak Pak Darta minta teman-teman untuk baca? Mungkin saya bisa menjadi narator misalnya. Boleh. Siapa? Saya dan Pak Kira-kira Jamal atau teman-teman yang lain? Siapa yang mau? Saya tuh pengen sekali. Saya jadi tokohnya dong satu, Pak Ijal. boleh. Kalau Iya. gitu Pak Jamal dan Pak Darta barangkali. Baik, siap. Bisa ya? Siap. Oke. Ya, Baik. berarti teman-teman dengar ya. Ya. Oke. Ada 2 tokoh, ini satu tokohnya, tapi tokoh yang satu ini tokoh perempuan, Pak. Baik. Iya. Nanti suara saya jadi Berarti perempuan. suaranya jadi perempuan. Iya. Jadi perempuan suaranya. Itu tuh. Harus tes. Teman-teman, saya mau tanya, yang cocok jadi suara perempuan saya atau Pak Jamal? Pak Jamal dong. Oh, Pak Jamal. Baik, bagus. Kalau gitu Pak Jamal yang jadi suara perempuan. Ya, Pak Ijal dicatat, Pak Ijal. Begini. Tokoh perempuannya Pak Jamal. Lanjut, Ini Pak. saya saja yang bagi. Pak Darta tetap jadi yang laki-laki, Pak Jamal tetap yang jadi perempuan. Ya. Yang perempuan namanya Hasnah. Oh, Hasnah. Ya. Itu Hasnah. Maaf. Tadi Pak Jamal yang jadi perempuan atau laki-laki ya? Perempuan. Oh, kebalik maksud saya. Kebalik. Jangan. Oh, terbalik. Ya. Enggak harus juga. Jadi Pak Darta yang jadi Hasnah, lalu Pak Jamal yang jadi tokohnya namanya Sigit. Oh, iya. Sebentar saya share. Ya. Dua saudara sedang berada dalam satu kamar rumah. Hasnah sedang bersiap untuk pergi belanja kebutuhan memasak, sedangkan Sigit masih mengikuti kuliah daring. Silakan. Aku mau belanja sayur. Kamu kuliah sampai jam berapa? Hari ini sore. Kamu nggak ada kelas daring? Nggak ada. Paling hanya tugas. Nanti habis ini aku kerjain. Kamu mau nitip-nitip nggak? Oh, aku nitip masker dong. Yang warna putih. Beli 1 pak. Beli 1 pak ya, bentar. Ini uangnya. Kembaliannya buat beli cimol aja. Nanti kita makan berdua. Oke, Hasnah? Hasnah membawa tas, memakai jaket dan masker. Lalu keluar rumah. Sementara Sigit tetap di rumah sambil kuliah daring. Beberapa saat kemudian, Hasnah pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cepat? Ya iyalah. Kan cuma belanja di warung. Dan sebelah lagi. Lah, ke situ doang sampai pakai baju lengkap. Pakai jaket. Pakai masker. Sarung tangan. Aduh Sigit, ini kan lagi pandemi. Kita harus jaga-jaga dong. Meski cuma keluar rumah, dekat-dekat, kita tetap harus waspada. Iya. Mana sini cimolnya? Aku pengen ngemil. Nah itu dia masalahnya. Sepanjang jalan, aku nggak nemu tukang cimol. Pedagang-pedagang lainnya juga nggak ada. Yang buka cuma toko kelontong, tukang sayur, sama supermarket. Mau nggak kamu sendal gantinya cimol? Wah, aku pengen banget cimol. Kemana tuh tukang cimolnya? Nggak pengen duit apa? Mungkin dia lagi kesusahan. Sejak COVID-19, kan orang-orang diminta karantina di rumah. Pasti dia kesulitan juga untuk berjualan. Duh, iya ya. Kasihan Pak Cimol. Semoga dia dan keluarganya baik-baik aja. Kita juga karena COVID-19 jadi terpaksa di rumah terus. Nggak bisa bebas seperti dulu. Aduh, COVID.
semuanya jadi susah karena pandemi COVID. Ya sudah, jangan marah gitu dong. Ini maskermu. Hasnah melemparkan sekotak masker pada Sigit. Sigit membolak-balik kotak itu, kemudian membuka isinya. Hasna, ini kan masker bengkong buat perawatan wajah. Yang aku maksud itu masker yang buat cegah virus, yang buat nutupin hidung dan mulut, yang biasa dipakai dokter-dokter gitu. Masa nanti aku keluar rumah pakai ini? Ya, aku salah beli ya. Maaf. Duh, gimana dong? Belikan ke toko, bisa gak ya? Udah kamu buka begitu, ya nggak bisa lah. Lagian, kan kita kan udah punya banyak masker. Ngapain beli lagi? Itu kan masker kain. Bosen aku sama masker modelnya gitu-gitu aja. Pengen coba yang sekali-kali pakai masker medis gitu. Yang biasa dipakai dokter-dokter. Masker medis itu ya buat tenaga medis atau orang yang sakit. Kita yang di rumah cukup pakai masker kain aja. Lagi pula bahannya juga tebal. Selain hemat, kita juga bisa membantu tenaga medis dengan tidak menghabiskan ketersediaan masker. Siapa tahu besok-besok masker jadi langka. Bayangin, kalau tenaga medis kekurangan masker pas mau nanganin pasien, ya pasti bakal Ya kerepotan. juga sih ya. Ya udah, daripada masker bengkoangnya mau bazir, mending kita maskeran bareng aja. Lumayan bisa perawatan selama karantina. Nanti kelar pandemi kita glowing gitu. Dasar bisa aja kamu. Pasti ini sengaja belinya salah. Hasnah menjulurkan kita. Mereka tertawa bersama dan selesai. Terima kasih Pak Darta, terima kasih Pak Jamal. Sama-sama Pak Ijal. Sama-sama Pak Ijal. Ini naskah dadakan ini. Iya, iya. Naskah dadakan ya. Mantap. Terima kasih. Semuanya jadinya nyambung ya Pak Ijal. Ya. Pak Jamal jadi Ke bawah. Pak Darta suaranya masih ke bawah. Suara Hasna. Iya, jadi nyambung karena teman-teman tadi kita bicaranya tidak hanya hubungan pertemanan, tapi juga persoalan tentang corona, virus corona, ya kan? Nah ternyata ya menarik nih ceritanya. Yuk kita bahas yuk Pak Ijal yuk. Yuk barangkali Pak Ijal ada yang mau ditanyakan silakan ke teman-teman, silakan Pak Ijal. Iya, tadi mudah-mudahan suaranya jelas. Tadi itu tiba-tiba tersirat kalau misalkan kita akan bahas corona, lalu kira-kira poin apa saja sih kalau kita ngomongin corona? Pasti ya dekat-dekat paling enggak tentu untuk tetap waspada kita tetap menjaga jaga jarak dan seterusnya. Terus salah satu yang menjadi fokus kita juga selama ini yang nempel banget hari-hari kita tuh masker loh. Kalian bayangin gak sih? Pasti kalian memaknai, mengartikan masker beda-beda kan ya. Nah mungkin dari masker ini bisa teman-teman, ada yang saya sebel habis sakit di kuping, saya sebel habis susah bernapas. Pasti juga teman-teman merasakan itu ya kan. Karena masker itu ibaratnya seperti kostum kita atau pakaian kita. Itu seperti itu sih. Mungkin ada yang mau membahas dari masker, silakan. Pak Darta sudah siap tuh. Iya, coba bayangin, Pak Darta baru pakai sebentar, saya baru pakai sebentar, tapi nafas sudah ngos-ngosan nih. Ya. Jadi jangan sambil olahraga, apalagi lari, naik sepeda, pakai masker, pakai face shield ya, teman-teman. Ya, susah kita menarik nafasnya. Yeah. Ya. Iya Pak.
Ngomong-ngomong, siapa yang menjaga protokol kesehatan benar-benar ketika keluar rumah? Mungkin ada yang pakai masker. Nah, siapa? Coba ceritain dong. Apa saja yang perlu disiapkan kalau kita keluar rumah? Masker, hand sanitizer. Terus yang tadi dipakai Pak Darta apa tuh yang penting nggak hafal Face shield. namanya? Bagus. Ya itu. Ya, pastinya menghindari kerumunan. Nah, jika terpaksa duduk di kursi umum, harap disemprot pakai sanitizer kursinya. Itu aja sih yang saya sampaikan. Pulang-pulang langsung mandi pastinya. Pakaian direndam ke air yang udah dicampur sama rinso. Oke. Bagus, oke banget. Ada yang punya tips yang lain untuk persiapan jalan keluar? Kalau memang harus ya, jadi bukan nongkrong di luar, tapi memang perlu keluar untuk membeli mungkin makanan atau membeli kebutuhan sehari-hari. Ada yang punya saran atau tips? Silakan bagi ke teman-temannya. Ya gitu deh. Jaga jarak. Gitu dehnya gitu Deh, deh apa gimana tuh? maksudnya nih? Saya nggak ngerti gitu deh. Ya. Menjaga jarak, Pak. Menjaga jarak. Oke. Kenapa? Menjaga kesehatan. Mengurangi kesehatan. mobilitas. mengurangi Sering cuci tangan. jaga kerumunan karena masa COVID-19 akan bakal dituntas. Setelah tahun 2020 akan hilang selamanya. Kerumunannya dijaga ya? Yes. Waduh, bahaya dong kerumunan dijaga. There will be danger. Menghindari kerumunan. There will be dangers because the crowds are too many dangers. We must decrease all the people, all the people. That's it. That's it. This is what I'm saying. Thank you. Thank you for my discussion. Oke, Pak Budi nambahin satu. Pak Budi. Yang belum disinggung, yaitu menghindari ngobrol, berbicara. Ya. Ya, di muka umum. Betul, Pak. Ya. Pernah nggak kalian ditegur, khususnya kalau naik kereta api ya, Jabodetabek. Kereta api ya. Itu diingatkan, jadi nggak boleh ngobrol. Ya Pak Budi ingatkan satu itu aja. Terima kasih. Teman-teman, teman-teman, ini ada juga yang mungkin penting kita omongin sama-sama nih. Siapa di sini yang kemudian punya rasa takut yang berlebihan sama yang namanya corona? Ada nggak? Ya, bahkan sampai paranoid gitu mau keluar aja, jadinya mikir-mikir, waduh nanti kena nggak ya? Takutnya itu nanti dia. sakit nggak ya? Nanti Takut ketularan sakit, nggak ya? takut Ada nggak yang takut sakit, kekhawatiran takut ketularan, seperti itu? Takut ketularan, pastinya takut kena, terus masuk rumah sakit beberapa hari, jadi repot kan. Orang yang masuk rumah sakit itu nggak boleh ditemenin sama keluarganya. Itu sih yang saya takutin. Terus ada lagi yang tadi meninggal. Iya, pertanyaan saya kemudian adalah, boleh nggak sih kita terlalu khawatir atau terlalu takut sama kondisi ini? Sehingga kemudian membatasi diri kita, jadi mau keluar melakukan aktivitas, atau malah kita mau melakukan sesuatu yang penting di luar sana, jadi nggak jadi. Boleh nggak sih kita khawatir terlalu berlebihan? Gimana ya, orang sih beda-beda ya. Ada yang berlebihan sih, ada yang enggak. Ya kalau keluar ya berdoa aja lah, mohon perlindungan biar selamat sampai tujuan. Amin.
Iya betul, terima kasih. Yang penting adalah tadi yang teman-teman bilang ya, menerapkan protokol kesehatan kan begitu. Ya, selebihnya kemudian kita nggak perlu khawatir karena kita sedang menerapkan itu. Ya. Sama Dan sama apa? sama divaksin, Pak. Betul, sama divaksin. Tapi jangan lupa teman-teman, ya kan pertanyaannya begini kalau soal vaksin. Apakah vaksin itu bisa menghindari orang terkena COVID, virus COVID? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi tidak seperti itu. Yang paling penting adalah apa? Barangkali Pak Jamal, Pak Budi, dan Pak Ijal mau memberikan pesan. Bagaimana sih caranya kita menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental nih? Apalagi kondisinya sedang COVID begini. Ya. Baik, Silakan. Oke, teman-teman. Awalnya mungkin COVID itu hal yang paling menakutkan bagi kita semua. Kekhawatiran kita tinggi terhadap COVID. Hanya pesannya ketika kita takut yang berlebih mempengaruhi imun kita. Jika imun kita menurun, lebih rentan untuk virus tersebut masuk ke tubuh kita. Sehingga perlu hanya kita mewaspadai, berusaha apa yang sudah disarankan baik dari kesehatan maupun pemerintah. Kita lakukan semampu yang kita bisa lakukan. Ya. Lalu jangan lupa juga makan sayur-sayuran, buah, lalu olahraga. Itu pada data. Nah, stres juga jangan, pikiran juga jangan mempengaruhi karena membahaya terhadap imun kita menurun nanti. Gitu. Kita lakukan apa yang kita, tapi jangan ditakuti. Kita usahakan. Ya. Saya gitu. nambahkan. Oke, baik. Mudah-mudahan jelas lagi ini, Mbak. Mohon maaf sinyal ya, teman-teman. Di sini hujan deras sekali. Saya menambahkan juga mungkin dengan berolahraga itu juga penting, teman-teman. Dan pola makan yang sehat ini juga penting gitu. Karena asupan itu penting juga untuk perkembangan kita. Ya, jadi olahraga, terus lagi menjaga kita tetap berpikir positif, lalu asupan gizi yang juga baik itu akan memberi kesehatan baik fisik maupun mental. Seperti itu Pak Darta. Ya. Kita kasih jempol dong buat Pak Ijal dan Pak Jamal yang sudah memberikan pesannya. Kita tunggu pesan dari Pak siapa? Jemur setiap pagi. DID jadinya apa? Pak Triono. Ya. Pak Triono, pinter sekali Pak Jamal. Nanti hanya ingin menambahin saja bahwa bagi yang punya riwayat sakit yang menaun ya, itu lebih waspada ya, lebih ekstra waspadanya karena lebih mudah terjangkit ya, dan hindari kerumunan yang jelas. Kalau toh bepergian misalnya bersepedalah nggak apa-apa selama tidak berkerumun. Ya, bertemanlah dengan teman-teman yang kalian tahu persis riwayat mereka. Artinya teman itu misalnya suka kumpul-kumpul atau tidak, ya kan? Artinya kalau teman kalian yang kalian ajak bermain itu suka kumpul-kumpul di luar lingkungan kalian, berarti lebih memungkinkan dia terinfeksi, ya terinfeksi OTG ya, pembawa tetapi yang itu yang lebih dikhawatirkan ya. Jadi Pak Budi ingatkan kembali bagi yang punya riwayat sakit yang menaun lebih berwaspada dan berteman juga harus tahu persis riwayat teman kalian. Kalau memang teman kalian suka
berkerumun atau mungkin bergerombol, ya sebaiknya dihindarin saja, lebih aman. Gitu Iya, Pak. kira-kira tambahan dari Baik, Budi. Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Budi. Teman-teman, ternyata Pak Budi ini ya tadi ceritanya itu sebenarnya ada dua. Ini karena kita bicaranya literasi dasar ya. Ada dua kata yang penting sebenarnya. Yang satu komorbid, yang satu lagi adalah screening. Kira-kira siapa yang bisa memberikan makna? Apa itu komorbid? Penyakit bawaan. Komorbid penyakit bawaan atau penyakit penyerta. Apa contohnya komorbid? Ya. Siapa yang sudah pernah baca? Apa sih contoh penyakit penyerta? Ya, silakan Heriadi dan Haikal. Rehan dan Apa itu Haikal. penyakit penyerta contohnya? Diabetes. Oh, diabetes. Haikal, Pak. Kan Haikal apa saja? Haikal ada Rehan, ada Haikal. Rehan yang bajunya orange ya. Saya sudah berjemur. Oke, Rehan, bagaimana Rehan? Ya, apa itu penyakit penyerta? Mungkin Rehan bisa berbagi ke teman-teman. Silakan Rehan. Rehan, ya, mohon maaf sinyal pada data kelihatannya jelek sekali. Diabetes katanya. Diabetes, Pak. Bagus, Diabetes. diabetes. Apalagi? Diabetes. Paru, Apalagi? paru-paru. Paru-paru. Pintar, paru-paru. Apalagi? Mual muntah. Apalagi? Asma, bagus. Apalagi? Jantung. Jantung, pintar. Apalagi? Ya. Darah tinggi. Aduh, pintar. Apalagi? Ya. Lalu ada kondisi tertentu juga nih yang teman-teman harus pahami juga, khususnya pada perempuan, karena tidak semua orang bisa vaksin. Tadi disampaikan bahwa orang yang punya komorbid atau penyakit penyerta, disampaikan oleh Pak Budi, harus hati-hati. Nah, sama juga dengan situasi vaksin atau kondisi vaksin. Perempuan atau ibu-ibu hamil, ya itu juga harus menghindari vaksin, teman-teman. Nggak Ya, boleh lalu vaksin kalau ini ibu hamil. iya, betul. Lalu yang kedua tadi Pak Budi cerita tentang screening, daftar screening. Tadi disarankan oleh Pak Budi, teman-teman harus tahu ya siapa kemudian orang-orang yang pernah punya riwayat berpergian, lalu kemudian kemana saja dia. Nah, riwayat kontak seperti itu dengan apakah mereka yang punya positif COVID seperti itu. Jadi kita perlu kemudian menghindari seperti itu ya supaya kita tidak terkena virusnya, apalagi kalau kondisi kita tidak baik. Tetapi lebih daripada itu, pesan dari Pak Ijal, Pak Jamal, dan Pak Budi adalah berpikir positif sambil terus menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga. Ya, saya kira itu. Ya, sekarang kita kembalikan pada Pak Jamal, yuk. Ya. Jadi teman-teman terima kasih. Ya, kita sudah bahas banyak konsepnya dan teman-teman luar biasa. Kita kasih Terima kasih Pak Darta. Terima kasih Pak Darta. Kita kasih cerdas aplaus semua. untuk Pak Darta. Wah, hebat nih Pak Darta memandu acara kita yang luar biasa perpaduannya. Oke, sebelum Pak Jamal tadi akhiri nanti, tadi kalau nggak salah Rehan beberapa kali acungkan tangan mau bicara. Rehan silakan. Silakan. Oh, berjemur, betul. Berjemur, bagus. Iya, betul. Baik, makasih Raihan dan Haikal. Kamu kompak, ya, bersaudara harus kompak. Selalu berteman, saling tolong-menolong, bantu orang tua, oke? Oke, jangan lupa semua teman-teman dan kabarin teman-teman yang lain yang tidak hadir hari malam ini, kabarkan, infokan bahwa hari Jumat akan ada acara selanjutnya mengenai literasi digital. Info lebih lanjut nanti diinfokan. Oke. Coba minggu depan ya. Ya, yang barusan kita bicara mengenai apa? Literasi dasar. Oke. Jadi Pak Jamal tutup dulu sebelum kita foto-foto bahwa terima kasih Pak Darta, kita diberikan ruang untuk diskusi, saling memberikan pendapat. Oke.
bahwa ini terlepas dari benar dan salah karena kalian punya pendapat sendiri. Itu dari hasil pengetahuan yang kalian miliki. Nah, literasi yang barusan Pak Darta pandu dan Pak Darta berikan, bahwa kalian coba tolong mulai malam ini jangan pernah lepas belajar untuk membaca. Membaca adalah pintu ilmu untuk kalian, ya. Wawasan untuk kalian yang berdampak nanti untuk bicara kalian, menulis kalian, membangun semua. Bahwa kalian akan bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jika keluar, prokesnya juga dijaga, ya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Kalian beserta keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat. Pak Jamal selaku moderator memberikan terima kasih kepada para narasumber dan co-founder Serambi Inklusi, Pak Triyono Budi, Pak Rijal, Pak Ignatius Darta. Semoga apa yang telah diberikan bermanfaat buat teman-teman semua, ya, dan menjadi sebuah motivasi buat teman-teman dalam membaca, menulis, oke? Ya, jadi demikian dari Pak Jamal. Pak Jamal mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Jangan Assalamualaikum.